saya masih ingat kata-kata sebelum final itu, dia selalu bilang nggak usah mikirin hasil, pokoknya believe in yourself, go to the pitch with blood in your eyes. Udah gitu, imagine this match last match in your life. Jadi kasih semuanya tuh yang kita punya tuh. Jadi kata-kata dia tuh bisa ngasih semangat ke kita banget gitu. Posisi kapten, orang pertama, krusial banget kan. Kadang kan PD-nya pemain selanjutnya itu ketika yang pertama udah bisa masuk nih, yang lainnya bisa masuk. Pas saya udah yakin nih, masuk. Tiba-tiba bolanya berubah. Yang pasti balik lagi ke liga ya. Timnas yang kuat itu pasti berasal dari kompetisi liga yang baik dan kompetitif gitu ya. Potong. Selamat datang Occasioners di Kick Off bersama saya Wikanto Arungbudoyo. Dan hari ini kita kedatangan 2 orang dari Timnas Futsal Indonesia. Sekedar informasi, kemarin Timnas Futsal Indonesia sama-sama berhasil mencetak sejarah di SEA Games 2025, baik untuk kategori putra maupun kategori putri. Di putra, untuk pertama kalinya Timnas Futsal Putra Indonesia merebut medali emas di SEA Games, memutus dominasi Thailand. Lalu di Timnas Putri, kita berhasil merebut perak. Itu adalah perak pertama dari Timnas Futsal Putri di SEA Games. Dan hari ini sudah ada 2 orang dari Timnas Futsal Putra dan Putri, dan kebetulan keduanya adalah kapten. Dan halo, selamat pagi. Ini buat yang mungkin tidak terlalu mengenal futsal, ini adalah Muhammad Iqbal Iskandar, kapten Timnas Futsal Putra, pemain klub Bintang Timur Surabaya. Nah, di sebelah sini ada Novita Murni, kapten Timnas Futsal Putri dan juga dari MSP FC. Oke, jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama keduanya. Well, selamat dulu setelah berhasil mencatat sejarah, setelah merebut medali. Gimana perasaannya dari Teh Novita dulu deh? Gimana perasaannya bisa akhirnya Putri itu meraih medali perak? Itu gimana tuh kondisi? Perasaannya? Wah, seneng banget. Kenapa? Karena Putri itu setelah off 8 tahun ikut SEA Games. Karena terakhir ikut SEA Games itu 2017 kan. Di situ kita dapat perunggu off karena entah itu negaranya nggak ikut, entah itu pilihan harus putra atau putri. Akhirnya di tahun ini dua-duanya bisa ikut dan bisa mencatatkan sejarah juga. Perak pertama. Perak pertama, oke. Nah, waktu misalnya, itu tadi sempat disinggung nih, soal pemilihan putra dan putri. Iya. Waktu ketahu putri itu nggak bisa ikut dan harus ke putra, itu gimana rasanya? Wah, sedih banget ya. Soalnya putri udah TC duluan. Iya, benar. TC duluan, tapi akhirnya putra waktu itu pulang AFF kalau nggak salah, putra beres pulang AFF, ternyata harus ada pilihan itu, ya tapi kan keputusan udah dibuat, ya mau gimana lagi, walaupun udah prepare, ya sedih aja sih. Sedih ya, tapi yang pasti kalau putra mah senyum-senyum terus ya, Iqbal. Kita manggilnya A sama Tete aja, soalnya dulunya orang Sunda. USA katanya. Gimana nih kalau di Timnas Futsal Putra, sebelum pertandingan sampai sesudah pertandingan? Sebelumnya kan setidaknya udah ada beban tuh keangkat waktu menang lawan Malaysia kan. Nah, pas sebelum final itu tegang atau tim itu santai, chill? Gimana tuh? Ceritakan, boleh diceritakan. Ya alhamdulillah ya. Jadi sebelum pertandingan melawan Thailand, teman-teman seperti biasanya sih, seperti lawan-lawan sebelumnya gitu. Enjoy, ada yang dengerin musik, ada yang video call dulu sama anaknya, sama istrinya. Jadi persiapan melawan Thailand sebenarnya nggak ada hal spesial sih. Jadi kita memperlakukan setiap pertandingan itu sama sih seperti pertandingan sebelumnya. Seperti itu. Jadi nggak ada tegang atau apa. Chill aja, santai. Yakin ya? Yakin. Soalnya staf pelatih juga nggak menekankan soal hasil. Jadi kita lebih fokus ke performa. Udah gitu pelatih juga selalu bilang ya percaya proses, enjoy, nikmati aja gitu. Jadi nggak ada tegang walaupun final lawan Thailand di rumahnya sendiri. Nah, kalau tim putri tegang nggak? Karena ini lawannya Vietnam nih. Kita sudah ngelewatin tantangan terberatnya Thailand, ketemunya Vietnam.
Jelang final gimana suasananya? Nah, malah yang tegang memang lawan Vietnam. Iya. Lawan sebenarnya kan harusnya tegang itu lawan tuan rumah gitu ya. Rumah bener. Malah lawan tuan rumah itu lebih kayak tadi sama kayak Putra gitu. Pelatih itu lebih menekankan jangan lihat hasilnya, tapi lihat 2 bulan kemarin kita sudah melakukan apa gitu. Dan jangan pernah ada yang dirubah dari 2 bulan itu. Jadi urusan hasil biar pelatih yang bertanggung jawab katanya gitu. Tapi memang pas lawan Thailand itu memang nggak tegang, tapi lebih kayak kita bisa yuk, semangat yuk, semangat. Tapi malah di Vietnam kita pertemuan pertama karena mungkin kalah. Ya. Kalah tapi kan banyak peluang yang bisa kita ciptakan gitu. Dan dia di final itu mungkin pressure dari diri sendiri. Iya. Lebih jatuhnya dari diri sendiri. Dari tim sebenarnya nggak ada sama sekali gitu. Tegang jadi ya lebih banyak ke kesalahan individual gitu daripada timnya. Berarti evaluasinya kesalahan individual. Ya, betul. Nah, berarti ketika sebelum final itu Coach Luis Estrella itu ngasih apa ya? Ngasih ada instruksi-instruksi khusus kah di final selain yang tadi dibilang pertahankan yang 2 bulan ini? Ya. Gitu. Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada instruksi khusus. Jadi kayak cuman kalian harus lebih enjoy ya, lebih enjoy, lebih menikmati pertandingan. Karena kita pun sudah ada di final gitu. Iya. Urusan hasil gimana nanti, gimana kalian mau melaksanakan itu di finalnya. Oke, berarti itu tadi ya Kak ya. Yang penting kalau main di final tekanan enjoy. Iya. Begitu juga Coach Hector juga sama. Betul. Coach Hector juga sama. Ada taktik khusus nggak sih dari keduanya tuh di final? Spill dikit nih biar tahu Kalau nih. taktik enggak sih, kalau taktik karena tactical scheme kayak gitu kan memang sudah dilatihkan gitu. Intinya apa yang sudah dilatihkan harus dipakai di Harus lapangan. dipakai. Ya. Gitu juga Coach Hector. Betul. Jadi sebelum pertandingan pasti ada Meeting. Ah, Udah pasti betul, meeting. pasti ada Pasti. meeting. Jadi kelebihan lawan seperti apa, Ya. kelemahannya seperti apa, kita memanfaatkannya harus seperti apa. Jadi sebenarnya kita tinggal ikutin instruksi dari pelatih aja Ya. sih. Oke, berarti ada sesi analisis video juga. Udah pasti itu. Udah pasti tuh. Itu berapa lama tuh kalau sama Coach Hector sama Coach Luis nih, biar tahu nih berapa lama nih. Biasanya kan ada pelatih yang detail banget nih. Ini kamu geraknya ke sini ya, ini kamu tendangnya begini ya gitu. Ya sama, Coach Hector juga detail banget. Udah gitu untuk sesi 1 hari mungkin bisa 3 kali meeting. 3 kali Iya, meeting. Mas. Sekali meeting tuh berapa menit? Tergantung durasi sama pembahasannya sih. Pembahasan. Kadang bedah analisanya itu beda-beda. Maksudnya part-partnya tuh kadang pas attack lawan seperti apa, udah gitu ntar set piece-nya seperti apa, jadi nggak disatuin. Oh, berarti per sequence gitu ya? Betul. Jadi Udah gitu ada situasi khususnya mungkin kayak power play sama attack sama defense-nya seperti apa kayak gitu. Oh. Nah, kalau Coach Luis gimana? Coach Luis nggak jauh beda. Nggak Cuman jauh beda. mungkin lebih memang kayaknya pelatih asing lebih senang meeting gitu ya. Iya, lebih benar, senang benar. ngobrol, Iya, lebih iya. senang itu gitu. Cuman untuk Coach Luis sendiri kalau sesi per meeting paling nggak lebih dari 30 menit. Ini 30 menit Iya, per sesi. paling lama pun bisa sampai 20 menit ataupun 25. Memang pembahasannya mungkin yang ngebedain lama atau enggaknya. Gitu. Kalau misalnya memang ngebahas dari lawannya sama kitanya itu pasti lama. Tapi kalau Iya. cuman inti-intinya aja itu 10 menit 15 menit juga beres. Oke. Nah, ini kan juga menarik soalnya Coach Luis ini salah satu nama besar juga kan di Ya, Eropa. Nah, betul. ini ketika dia pertama kali datang ke timnas futsal putri, kesannya para pemain tuh gimana? Terus gimana cara dia ngeblend dengan para pemain? Apa sih pesan pertama yang ketika Coach Luis datang gitu ketemu teman-teman? Kesan pertama itu dia itu mungkin berekspektasi timnas itu kan harus sudah dengan fisik yang bagus, taktikal yang bagus. Jadi jangan sampai lagi ngajarin hal-hal dasar gitu. Iya. Tapi waktu itu mungkin kondisi Putri entah setelah apa ya pergantian itu, setelah AFF atau apa, kondisi memang lagi di bawah. Jadi harus sedikit meningkatkan kondisi fisik. Gitu. Jadi dia itu pengen kalau kita sudah ada di timnas, kondisi fisik itu harus selalu prima. Oh, selalu prima. Ya, Itu betul. yang Jadi ketika masuk ke taktikal itu sudah tidak ada kendala lagi di kondisi fisik. Oh gitu. Mantap juga berarti Coach Luis ya. Berarti ya soalnya kan gini ya, Coach Luis ini baru, kalau Coach Hector kan udah ada di lokal sebelumnya, kan udah tahu loh kondisi lokal. Nah, Coach Luis itu bagaimana dia berapa lama dia itu mengenal pemain-pemainnya sih? Atau dia punya cara-cara khusus? Biasanya kan kalau pelatih baru tuh nonton video gitu berapa lama? Ya.
dia yang rajin juga nonton Rajin. video, rajin. Dia rajin mantau juga Iya, berarti. walaupun misalnya kadang dia lagi pulang ke Portugal, tapi kalau misalnya kita latihan atau apa, itu videonya harus selalu dikirim Dikirim. dikirim juga ke sana, laporan. Jadi peningkatan setiap pemain juga itu dia harus tahu. Oh, gitu. Nah, ini pindah lagi ke Putra nih. Coach Hector nih, kita beda-beda nih Coach Hector nih. Ini kan Iqbal ini udah kenal sama Coach Hector dari klub. Ya, sekedar informasi udah 2 musim dia sama Coach Hector, dua-duanya juara atau Alhamdulillah juara. Alhamdulillah juara dua-duanya. Waktu juara terus sama Bintang Timur tuh lagi mantap. Nah, ketika Coach Hector itu dijadikan pelatih timnas futsal, dari Iqbal sendiri, ada nggak perbedaannya ketika dia di klub dengan dia di timnas? Pendekatannya kah yang berbeda atau apanya yang berbeda gitu dari dia? Yang pasti pas dia melatih timnas kurang lebih sama sih kayak di BTS ya. Dia bukan soal taktik aja ya. Kalau menurut saya pribadi, Hector itu motivator ulung juga. Motivator dulu. Betul. Dia selalu menanamkan winner mentality. Winner mentality. Betul. Saya masih ingat kata-kata sebelum final itu. Dia selalu bilang nggak usah mikirin hasil. Pokoknya believe in yourself. Go to the pitch with blood in your eyes. Udah gitu, imagine this match last match in your life. Jadi kasih semuanya tuh yang kita punya tuh. Jadi kata-kata dia tuh bisa ngasih semangat ke kita banget gitu. Udah gitu dia punya taktik yang cair kalau menurut saya ya. Cair. Iya, dia adaptif banget orangnya gitu. Dia ngeliat lawannya seperti apa, oh kita harus kayak gini. Ntar ketemu lagi nih beda lawannya. Oh lawannya seperti ini, berarti mainnya kayak gini. Menurut saya dia adaptif banget. Udah gitu dia sangat percaya sama pemain junior ataupun senior itu. Jadi pemain tuh main nggak ada bebannya gitu, dia lepas aja gitu. Yang penting ngikutin instruksinya dia aja gitu. Selama ngikutin instruksinya dia, insya Allah aman. Ya aman ya, nggak bakal disemprot ya. Aman. Aman ya. Ya, Udah pernah kena semprot belum nih dua-duanya nih? Ayo. Udah pernah kena semprot sama Coach Hector? Ya sering lah pasti. Sering. Ya, pasti. Tenovi? Ya udah pasti ya, karena salah satu pemain senior juga kan, Iya, pasti betul. yang disorot itu apalagi soal taktikal itu gimana caranya pemain senior itu harus bisa lebih paham. Karena di mana nanti ada pemain junior yang tidak bisa berkomunikasi dengan pelatih itu, kita yang bisa menyampaikan itu. Tapi memang sama, Coach Luis juga salah satu motivator yang seneng ngasih motivasi yang gimana caranya ngebangkitin motivasi sendiri biar lebih gitu. Ini kan ngomongin motivasi nih. Kalah lawan Vietnam. Ya. Setelah pertandingan Sama ya? Sama ya? Samanya Sama juga kalah Vietnam, sama kapten, sama-sama menang lawan Thailand. Tapi yang satu adu penalti. Nah, waktu abis kalah lawan Vietnam, pesan Coach Luis itu apa? Pesan Coach Luis nggak dimarahin sih kita. Nggak dimarahin. Cuman mungkin entah ngelihat dari sisi apa, jadi kayak yang ini sudah hasil yang terbaik. Kita usahakan lagi nanti di pertandingan selanjutnya. Kita kejar lagi apa yang kurang dari kita. Intinya tetap mempunyai motivasi untuk mau berkembang. Winning mentality-nya ditingkatkan lagi. Intinya ke situ. Nah, kalau Coach Hector nih, waktu habis kalah lawan Vietnam, nih dia ngomel-ngomel nggak nih? Apa namanya? Kalau Sir Alex Ferguson kan terkenal hair dryer treatment. Dia ini ngasih apa nih? Kurang lebih sama sih. Dia nggak ada marahin kita, nggak ada. Malah dia kayak muji. Dia tuh bilang we play better than them. Iya, dia bilang kita tuh lebih bagus mainnya daripada mereka gitu. Memang hasil kita akhirnya cuma nggak begitu ya? unlucky aja kita. Ada satu momen set piece fall dan itu kegolan. Itu aja, selebihnya unlucky karena kita nggak bisa golin aja gitu. Padahal peluang banyak. Udah gitu nggak ada bahasan apa-apa setelah kalah sama Vietnam itu, nggak ada. Jadi lebih fokus ke match selanjutnya sih. Iya, soalnya kan emang pelatih juga sering bilang ya nggak usah hasil yang sudah terjadi ya nggak usah terlalu dipikirkan, terlalu larut gitu. Kita fokus ke pertandingan yang selanjutnya aja. Seperti itu sih. Berarti ini dua pelatih ini benar-benar winning mentality-nya keren ya. Ya. Soalnya biasanya kan ada tuh pelatih, kalau ada juga lah pelatih mau di futsal mau di sepak bola itu kalau habis kalah
ngomongin yang kemarin-kemarin nih. Dibawa-bawa. Bawa-bawa terus, saya kan kesel. Ini pemain gue gini gitu. Biasanya, ini berarti pelatihnya top nih. Top. Nah, kan setelah kalah lawan Vietnam, tim putra itu lawannya Malaysia. Ini tekanan batin atau enggak, kita nggak tahu ya. Tapi kan pasti ada tekanan di mana harus menang lawan Malaysia untuk menjaga peluang juara. Karena kan di futsal putra itu pakai sistem klasmen ya, setengah kompetisi round robin. Sebelum melawan Malaysia, itu pemain ada yang ngumpul dulu nggak? Misalnya kita di luar meeting sama tim ya, di luar meeting sama staff pelatih, ada nggak kayak misalnya ini kita mau lawan Malaysia, kita lawan negara tetangga, rival, itu ada sesi-sesi tersendiri nggak? Atau misalnya saling menguatkan, saling menghibur atau apa gitu? Ya untuk saling menguatkan itu pasti sih ya. Kita saling support satu sama lain ya. Entah itu di dalam lapangan, di bench maupun di luar itu udah pasti. Tapi untuk tekanan-tekanan itu nggak ada sih. Jadi balik lagi ke pelatih nih. Pelatih sama staff memang saya akuin top gitu. Tekanan itu kan dari luar, itu nggak bisa kita kontrol kan. Jadi kita cuma fokus sama apa-apa yang bisa kita kontrol aja sih gitu. Soal netizen kita lawan Vietnam gini. Itu kita kan nggak bisa ngebungkam orang lain gitu. Itu kan hak mereka juga mau kritik kita dan sebagaimana, dan itu wajar gitu kan. Dan kita nggak bisa kontrol itu gitu. Jadi kita cuma fokus sama diri kita, sama performa, sama pertandingan selanjutnya. Itu aja sih. Oke. Ini dari tadi pertandingan selanjutnya ini memang mentalnya ditanamkannya bagus banget sama pelatih. Sebegitu juga ketika adu penalti lawan Thailand, Yeah. Lawan Thailand. Itu dramatis sih, bisa dibilang dramatis. Dramatis banget. Dramatis Saya banget. termasuk yang tidak masuk juga. Penendang pertama dan saya tidak masuk. Nah, ini menarik menurut diulas nih. Perasaannya Tenovi waktu gak masuk tuh pasti kesel. Pasti kecewa kan? Kecewa lah. Kecewa Kenapa? banget. Karena ya posisi kapten, penendang orang pertama. Krusial tuh. Krusial banget kan. Kadang kan PD-nya pemain selanjutnya itu ketika yang pertama udah bisa masuk nih, yang lainnya bisa masuk. Pas saya udah yakin nih, masuk. Tiba-tiba bolanya berubah. Aduh, memang mungkin jalannya harus gitu ya, biar rame itu. Biar rame. Pertandingannya gitu. Tapi anak-anak emang mentality udah di atas gitu ya, jadi ngelihat kaptennya nggak masuk, anak-anak lebih bisa menenangkan. Nggak apa-apa kak, kita balas di selanjutnya. Ternyata setelah saya nggak masuk, penendang selanjutnya Thailand kan ikut nggak masuk, itu bikin anak-anak semangat lagi gitu, bikin semangat terus, jadi akhirnya gol. Gitu. Berarti emang ini apa namanya, kalau penalti itu soal mental betul. Teknik mah nggak usah diragukan ya. Padahal di latihan masuk terus. Iya memang. Kalau kadang kalau latihan pelatih juga milihnya gitu kan. Iya, karena itu sehari sebelum kita lawan itu tuh latihan, ada latihan penalti, dan karena pengen tahu siapa nih yang bakal kelihatan untuk bisa nendang penalti gitu. Benar. Gila. Ya namanya penalti lotre kan. Kalau bilang kan bener kan. Tapi iya, bener. Tapi pasti lega banget habis lawan Thailand penalti itu. Waduh, keren banget. Nah, ini kita sekarang pindah dikit bahasannya ke liga. Ini kan dipuji-puji banget nih, futsal putra, futsal putri. Yang nggak kalah dipujinya juga adalah soal liga. Sorry nih ya, putra nih ke putri dulu nih, nggak apa-apa ya. Nah, ini kan banyak yang membanding-bandingkan antara futsal dan sepak bola. Ya. Dari sepak bola, kita tahu kan Liga Putri berhenti sejak 2019. Sementara futsal putri itu jalan terus. Nah, seberapa besar pengaruhnya sebuah kompetisi yang berjalan rutin, walaupun mungkin waktunya nggak panjang kan ya? Nggak, paling 3 bulan. 3 bulan. Nah, untuk putri. Seberapa pentingnya sebuah kompetisi itu membentuk seorang pemain, baik itu dari segi fisik maupun segi mental, menurut Tenovi? Itu pengaruh besar banget. Besar banget ya? Iya. Kenapa sekarang timnas futsal putri pun mau mulai regenerasi? Itu karena terlihat dari liganya kan. Di liga bermunculan pemain-pemain muda. Beda lagi kalau misalnya kayak nggak ada liga gitu, cuman sekedar turnamen. Karena liga itu kan di blow up, diiklankan, diberitakan, ditonton sama semua orang. Beda dengan turnamen yang cuman banyak nih pemain bagus, tapi cuma di turnamen itu kan orang-orang pada nggak lihat, hanya yang nonton di situ aja yang lihat. Sedangkan kalau liga
karena diiklankan, dilihat, ya orang pun melihat dan bisa ngebaca, oh ini pemain bagus nih, bisa direkomendasikan. Dan pelatih pun akhirnya bisa lihat gitu. Jadi memang sangat besar banget pengaruhnya ada berjalannya liga. Entah itu cuman sebentar, atau misalnya jangka panjang, itu besar banget. Kerasa gitu sampai sekarang. Begitu juga dengan tadi kan dibilang Coach Louis itu bawel soal kondisi fisik. Ya. Nah itu juga berarti ngejarin nggak terlalu susah tuh waktu awal. Ya, salah satu juga yang bisa ngejaga performa pemain kan adanya liga. Betul. Kalau nggak ada liga, paling ngejaganya kalau ada panggilan timnas aja. Iya, kan, ada panggilan timnas nih, panggilan timnas aja nggak sebulan menjelang. Kadang seminggu menjelang. Wah itu nggak bisa ngejar. Ya itu nggak akan bisa Nggak ngejar. bisa ngejar tuh, Itu nggak akan ada hasil. Sedangkan pemain bisa menjaga itu karena ada liga. Di liga kan kita latihan fisik, latihan taktikal. Oke. Jadi pelatih timnas itu sebenarnya kan enak. Iya, Tinggal ngetik. ngelatih yang udah jadi. Betul. Tinggal ngasih taktikal yang udah dia punya, kasih ke pemainnya. Itu aja. Jadi memang pengaruhnya besar banget. Oke. Tuh gitu ya. Jadi perannya tuh besar banget pengaruhnya. Karena nggak cuma membentuk fisik, tapi juga mental, atmosfer pertandingan tuh penting. Penting banget. Terutama di putra nih. Atmosfernya kompetitif banget kan. Betul. Liga Putra tuh kompetitif banget walaupun Bintang Timur Surabaya juara terus. Alhamdulillah juara terus. Tapi kan atmosfernya tuh ketat banget. Itu kalau misalnya balik ke klub nih, itu ilmu-ilmu dari Coach Hector tuh masih diterapkan nggak? Karena kan pasti beda pendekatannya klub sama timnas kan. Itu gimana tuh cara menyiasati? Yang pasti balik lagi ke liga ya. Timnas yang kuat itu pasti berasal dari kompetisi liga yang baik dan kompetitif gitu ya. Dipotong, set. Ya benar. Ya timnas yang kuat berasal dari kompetisi liga yang baik dan kompetitif. Di liga kita banyak pemain asingnya tuh Iya. kan. Walaupun dibatasin ya. Walaupun dibatasi. kita banyak pemain asingnya dan itu sangat membantu banget buat kita pemain-pemain. Kenapa? Pemain asing yang datang ke liga kita juga kan pemain yang bagus-bagus, yang dari Brazil dan sebagainya gitu. Itu bisa memberikan tekanan kompetisi yang baik juga untuk teman-teman kita di liga. Jadi pas ke timnas, jadi ada modal buat pertandingan internasionalnya gitu. Jadi karena udah terbiasa. Karena di liganya sendiri kan lawan pemain asing gitu. Iya, jadi pas match internasional itu bisa ngebawa. Jadi liga yang baik itu sangat berpengaruh ke timnas. Liga yang baik sangat berpengaruh ke timnas. Itu dipotong tuh, dijadiin TikTok, FYP tuh. FYP pasti. FYP pas ini. Tapi nyenggolnya? Jangan nyenggol. Ini bukan nyenggol-nyenggol ya. Ini maksudnya adalah sebuah saran lah, dari seorang pemain profesional ke yang lain gitu. Jadi apapun itu kan yang nggak jalan kompetisinya atau yang kompetisinya nggak berlangsung rutin kan nggak cuma sebelah doang kan, ada juga yang lain kan, ya kan, bener dong. Tapi kita nggak nyinggung-nyinggung, kita hanya memberi saran. Ingat, jangan diadu-adu, ntar ada aja yang ngadu. Ada aja kalau yang ngadu. Ada aja yang ngadu dipakai netizen kan, jangan. Nah sekarang kita masih ngomong soal liga nih. Tadi kan pemain asing. Pemain asingnya tuh kalau di liga dia ngeblend sama pemain atau dia sombong. Ini kan kalau ini mohon maaf ini ya, di sebuah kompetisi adalah pemain asingnya tuh kadang sendiri gitu, agak ngeblok dengan pemain lokal. Kalau di futsal putra gitu. Kalau di futsal itu malah kadang yang asingnya yang lucu gitu. Iya. Iya benar. BTS kebetulan banyaknya dari Brazil. Ya dia friendly semua. Udah gitu bagus, profesional, malah bisa memberikan contoh yang baik dan benar. Betul. Jadi misalnya nih latihan jam 9. Pemain asing di BTS kadang datang lebih awal tuh. Dia ke tempat gym dulu. Kita kan sebagai pemain lokal jadi wah, ini nih yang kayak gini gitu. Contoh yang bagus tuh gitu. Jadi banyak juga yang niru. Jadi selain memberi dampak positif di lapangan, di luarnya juga sangat terasa banget. Nah, ini kembali ke Tenovi lagi. Setelah kemarin SEA Games, Coach Louis kan bilang dia pengen pemain yang punya kondisi fisik prima, punya profil tinggi, nutrisi terjaga. Nah ini kan kondisi seperti ini tuh biasanya cuma bisa tercapai kalau kompetisi jalan. Nah, ini kalau kondisi lagi nggak ada kompetisi, karena kan katanya baru bulan Maret ya setelah Lebaran, itu baru jalan lagi. Nah dari pemain nih,
menyikapinya gimana dan apakah nanti Coach Luis akan memantau nih? Kebetulan kan sekarang libur nih, timnas putri itu libur, tapi karena ada event di bulan Februari, itu ada AFF. AFF, Nah, kita itu cuma dikasih libur 1 minggu dari sama Coach Luis. sih. Jadi Coach Luis bilang, kalian lupakan soal futsal, Ah, tapi 1 minggu saja. 1 minggu saja. Setelah itu pelatih fisik akan memberikan memberikan lagi tugas untuk kalian lakukan. Gitu. Jadi masing-masing ada nih beda tugasnya. Jadi ya tetap Coach Luis itu lebih menekankan karena kita tidak liganya belum jalan, jadi lebih ke individu, lebih individu. Nanti pelatih fisik ngasih Menunya. PR lah gitu PR. untuk kalian lakukan dan itu harus di-share. Di-share. Nanti ketahuan siapa yang nggak ngelakuin itu biasanya langsung ibaratnya japri gitu. Iya. Kenapa kamu tidak melakukan? Terus di putri juga berat badan dipantau setiap hari. Bantu setiap hari. Betul. Berarti harus nimbang nih. Karena ya sebelum sarapan itu biasanya kita dipantau. Jadi itu yang ngejaga karena kita makan banyak nggak ya, makan banyak nggak ya. Apalagi ini libur nih kan? Iya, libur makanya seminggu. libur seminggu itu jadi bahan acuan, makan nggak banyak, makan nggak ya gitu. Apalagi yang ada yang Natalan kan, yang Ya, yang benar. Natalan ini kasihan nih kalau pemain kayak Agnes ya. Agnes, Astin, Astin, sama Asela. nah itu 3 pemain tuh hati tuh. Ini Natalan biasanya paling kalau pulang kampung ya. Ini pada lagi pulang kampung kan, pulang pasti. kampung hati-hati ya tuh 3 main Agnes, siapa Astin sama Asela. Asela itu hati-hati beneran. Nanti daripada di Jawa Coach Luis kan gak enak ya di sini. Nah. Berarti Putra juga gitu libur seminggu nih. Libur sampai awal tahun. Awal tahun. Ya, Setelah itu tahun. TC buat AFC. Nah sekalian buat AFC nih. TC buat AFC. Gimana? Ya betul. Jadi sebenarnya sebelum SEA Games juga kan kita banyak ada Furniture, ya udah gitu ada uji coba juga sama Australia, udah gitu sebelum kita ke Thailand kita ada latihan di Indonesia, udah gitu kita tuh yang putra malah datang 2 minggu lebih awal. Iya 2 minggu lebih awal. Jadi kita bukan sekedar latihan aja sih, kalau menurut saya ini bentuk roadmap jangka panjang sih, untuk timnas futsal Indonesia dan itu bagus. Iya. Udah gitu mengenai AFC nanti pasti bakal ada pemanggilan seleksi lagi ya. Iya pasti. Jadi sebelum ke finalis pasti nanti di awal Januari mungkin ya bakal ada pengumuman siapa-siapa aja yang bakal nanti mengikuti seleksi. Pengumumannya. Target dari Iqbal di AFC dan juga ke depan deh, jangan cuma AFC, berarti ini ke depannya gimana nih sama timnas futsal dulu deh. Untuk AFC sendiri balik lagi seperti yang selalu diajarkan sama pelatih kita, enggak ini soal hasil ya, kita match by match aja sih gitu. Iya, fokusnya dari pertandingan ke pertandingan sih. Jadi kita enggak ntar target kita misalnya final atau semifinal atau 8 besar, enggak, jadi kita match by match aja gitu. Fokusnya dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Itu untuk AFC. Untuk target pribadi di timnas ke depan. Di timnas. Ya, pengen ke Piala Dunia futsal nggak? Insya Allah kalau masih diberi kesempatan, masih diberi amanah, pasti targetnya mungkin ingin membawa Indonesia sampai ke Piala Dunia. Harus. Insya Allah kalau masih diberi kesempatan. Mumpung lagi bagus kan. Mumpung lagi bagus, benar. Track recordnya lagi bagus. Track recordnya lagi bagus, lagi ini nih, lagi on fire. Ya, positif banget. Benar, lagi wangi nih, lagi wangi, kakinya wangi. Nah, kalau tim putri target kedepannya apa nih dari Teknovi? Ya sebenarnya memang benar ya kalau setiap pelatih tidak menargetkan kita harus apa gitu. Yang penting setiap performa di pertandingan itu kalian ada peningkatan, entah itu dari individual ataupun dari timnya. Gitu. Sedangkan di tahun depan itu yang baru saya tahu itu baru ada AFF aja untuk putri. Kalender AFC atau World Cup lagi kita belum tahu. Jadi mungkin targetnya setiap ada event internasional kita harus ikut. Kenapa? Karena putri mau regenerasi, setidaknya itu untuk membangun mentality pemain-pemain baru. Karena kalau nggak ada match internasional, bingung juga mau ningkatin mental itu. Karena kita uji coba sama cowok bagus, tapi ketemu sama lawan perempuan tapi negara lain misalnya, ya kan pasti lebih deg-degan lah, lebih harus gimana nih ya, harus gimana gitu. Jadi lebih ke
kita kenapa harus ikut setiap match internasional ya untuk mengebangun mentalnya itu. Oke, nah, bangun mental penting. Tadi juga nyinggung pemain muda. Nah ini terakhir sebelum kita menutup, pesan buat pemain muda sebagai kapten, pemain muda di tim. Kan ada yang masih 16 tahun, ada yang 18 tahun. Pesannya buat mereka dan juga mungkin pesan buat tim anak-anak kecil, putri yang pengen seperti Teh Novi, meniti karir di futsal. Itu pesannya apa? Pesannya jangan capek sama latihan. Karena ya hasil dari pertandingan itu ada di latihan. Dan jangan baper. Kalau yang namanya pemain timnas intinya jangan baper. Karena kalian akan di-blend dengan berbagai macam orang di sana. Dan kalau jadi pemain baru intinya kalian harus mau selalu meningkatkan kualitas. Jangan dulu pikirin, aduh nggak enak nih main sama ini, aduh nggak enak nih main sama ini. Intinya itu aja. Nah, tetap semangat lah pokoknya. Semangat. Yang putra juga dong. Jangan sama. Jangan bapernya kayaknya sama deh. Tapi kalau itu kayaknya semua olahraga sama sih. Jangan baperan. Nah, buat Iqbal, buat pesannya misalnya untuk pemain muda atau misalnya nanti mau seleksi misalnya nanti ada yang nggak kepilih lah atau apa gitu, gimana pesan-pesannya? Yang pasti yang pertama itu fokus sama tujuan kita ya. Udah gitu harus balance juga nih usaha sama doa aja. Gitu. Jadi ketika itu bisa diimbangi, insya Allah hasilnya juga akan mengikuti gitu. Oke. Ya itu tadi ngobrol-ngobrol sama Teh Novita, Iqbal. Patuanya bijak pejabat apa lagi nih Iqbal? Kapten putra nih. Itu yang tadi tuh yang kompetisi itu jangan dilupakan. Itu penting banget karena bagaimanapun juga sebuah tim kompetisi itu lo mulai dari timnas apapun, termasuk di olahraga apapun. Jadi terima kasih sudah menyaksikan Kick Off hari ini. Sampai jumpa di Kick Off edisi berikutnya. Saya Wikanto Budoyo. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.